Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah udah kedatangan yang terbaru dari Kenzi ya. Jadi ini bisa dibilang kemarin saya kaget sih, ada 2 hari yang lalu komen, "Bang tolong reviewin BC Kenzi yang baru." Saya nggak tahu tapi qadarullah langsung dari Hoki Fishing ada kirim ke kita Kenzi yang terbaru, Zenik, sama mungkin yang satu lagi Vortex ya. Cuma kali ini kita review yang Zenik dulu aja. Dan untuk produknya kita lihat dari boxnya, ini BC150L handle kiri dengan spesifikasi magnetic brake-nya ini kayak yang apa ya? Kayak ada centrifugal gitu ya, yang kayaknya yang berdiri. Terus carbon handle, terus deep spool. Tapi kalau lihat gambarnya ini shallow, mungkin ada miss di sini ya. Maksudnya gambar di katalognya ya, kan nanti kalau teman-teman mau cek link di deskripsi. Dan untuk lagi rasionya di 7,1:1, beratnya 140 gram, enteng banget, rubber knob, power drag 5 kilo. Bisa dibilang ini untuk ultralight atau BFS kali ya. Dan untuk seal ball bearingnya 6+1. Oke, kita coba buka aja. Di sini ada skematiknya seperti ini. Dan di sini ada part listnya. Ini juga udah ada ini ya. Include grease. Jadi untuk maintenance ada oil sama grease-nya. Di sini juga ada item-item yang membuat satu reel ini ya. Maksudnya item atau part list dari sebuah reel ini ada 71 item. Nah, untuk grease-nya hampir sama kayak reel yang sebelumnya ya, apa Sienta, Thunder, dan apa namanya? Grace ya. Ini di dalam boxnya nggak ada lagi, hanya ada reelnya aja seperti ini, nggak ada tagnya juga. Dan untuk grease-nya kita coba simpan sini, siapa tahu nanti dibutuhkan. Dan untuk penampakannya kurang lebih seperti ini. Zenik 150L. Nah, yang saya ada cacat sedikit ini di bagian sablonannya ya. Seperti ini. Nah, untuk spoolnya tadi ya, betul ya. Spoolnya ini shallow ya. Ini cukup dangkal. Di sini ada tulisan 6+1 ball bearing. Di depan ada gear ratio dan maksimum drag ya, 5 kg. Nah, untuk drag power 5 kilo, ini gear ratio juga. Di bagian tension ini tidak ada logo Kenzi, biasanya kalau di beberapa reel lain ada. Nah, ini untuk line capacity 018 170 meter. Oke, untuk putarannya menurut saya cukup smooth. Untuk rasionya kita coba cek pakai ini ya. Sebentar kita cek rasio dulu. Kita kasih tanda aja pakai solasi seperti ini. Kita mulai dari kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih 1. Betul 7,1, dan menurut saya ini high speed ya, cukup ngebut. Untuk reel kecil dan bobotnya 140 gram. Tulisan dari boxnya kita coba ukur aja, kita coba timbang. Kita timbang di sini 141, betul ya. Jadi akurat untuk bobotnya 140 gram. Nah, untuk clickernya ini ada di bagian magnetic brake. Ini ada 20 skala dari magnetic brake-nya. Lalu tambarnya seperti ini. Cukup empuk. Ini handle-nya karbon, pastinya ini juga yang bikin reel ini makin ringan. Untuk star drag-nya saya rasa ini grafit ya. Ini grafit, dan untuk handle ini pakai rubber flat bar, dan untuk di bagian handle-nya nggak bisa dibuka ya. Paten seperti itu, dan saya coba masukin tali dulu sebentar supaya nanti bisa ada ilustrasi atau apa namanya ya, bobot setelah ada tali ya. Oh, sebelumnya saya coba timbang spoolnya dulu ya. Nah, ini spoolnya dia pakai short axis sebelum spooling seperti ini. Nah, untuk bearingnya ini di sini cuma kita nggak bisa buka, saya nggak punya alatnya. Untuk berat spoolnya ada di 7 gram, 6 gram. Ya, ini enteng banget. Menurut saya lure ya 3 gram lah ya. Kalau 1 gram banget memang agak susah. Lure 3 gram sampai 5 gram harusnya sih ini enak banget.
Oke, kita coba spooling dulu sebentar. Saya coba masukin tali 100 meter. Rencananya saya masukin PE 08. Oke, ini udah kita masukin tali dan ternyata saya cuma punya satu roll yang PE 08-nya dan cuma 100 meter. Sebetulnya ini masih muat banyak, tapi anggaplah umumnya orang Indonesia atau kita pakai 100 meter untuk casting itu udah cukup. Dan kurang lebih hasil gulungannya seperti ini. Menurut saya udah cukup rapi, udah seimbang kanan kirinya aman. Oh iya, tadi saya sempet spill tapi klikernya baru di bagian star drag ya. Star drag magnetic brake. Dan ini klikernya juga ada di star drag sama di kliker dragnya ya. Drag soundnya. Nah seperti itu. Kalau untuk di bagian tension ini belum ada kliker. Dan untuk putarannya pasti halus juga setelah ada tali. Coba ini braking nomor 8, kita free dulu ke 0. Ya ini smooth. Free spoolnya. Ini juga bagus. Kalau pakai magnetik yang paling kuat nomor 20. Nah ini cepet sih berhentinya. Ya seperti itu. Ya. Seperti pengereman reel BC BFS juga. Dan sebetulnya saya sempat bikin juga ini pengukuran untuk sekali gulungnya karena kan di dusnya nggak ada keterangan ya. Rasio 7.1 banding 1 itu di sini yang saya dapetin ya. Itu di sekitar 60 sentian. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya coba keluarin dulu talinya. Udah saya kasih tanda. Pakai spidol ya. Nah ini dia. Nah tadi saya ukur dari sini. Tanda di tali PE ya. Sudah ada spidolnya. Bentar. Nah itu hitam. Jadi kita coba ukur aja untuk sekali retrieve dari sini ya. Saya coba longgarin dulu bentar. Supaya ngegulungnya enak. Mulai dari sini. Nah ini sekali putaran handle. Nah sampai sini ya. Sampai tanda di PE ini ada spidol hitam lagi. Ini tuh kalau saya ukur. Mana meteran tadi. Dari warna yang pertama ini. Nah kurang lebih seperti ini. Sampai ke warna yang ini ya. Udah, kameranya kegoyang. Sorry ya. 63 cm kurang lebih. Dan sebetulnya ini juga gampang sih kalau teman-teman bukan gampang ya. Kalau suka ngitung kan ini rasionya 7. Jadi sekali ngegulung ini spoolnya muter 7 kali dan itu bisa pakai rumus lingkaran aja sih. Keliling lingkaran dikali 7. Nah, untuk keliling lingkarannya yang saya coba ukur kalau kondisi talinya seperti ini kan nggak terlalu full ya. Nah, ini duh, gatal tenggorokan. Ini kurang lebih ada di sekitar 28 mm untuk lingkarannya ya. Nah itu kan 28 mm kalau kita kali 3,14 itu sekitar 87 dikali 7.1. Sorry, 7.1. Nah ini dapat 624 mili, berarti sekitar 62 cm ya. Kita bagi 10 dulu deh. 62 cm dan tadi pengukurannya 63, jadi ya kurang lebihnya dapat lah ya seperti itu. Itu untuk sekali retrieve dari reel Kenzi Zenic yang 150L, masuk kategori shallow spool dan bisa untuk lure ringan ya. Dan maksimum dragnya 5 kilo, cocok untuk bermain ultralight. Untuk spool yang sudah ada tali PE-nya otomatis bobotnya bertambah dan pengeremannya akan ada beban ya dari tali PE sendiri. Ini menjadi 9 gram. Itu kurang lebih bertambah 3 gram. Mungkin kalau full jadi 11 gram. Nah seperti itu. Jadi untuk beberapa pengecekan antara ukuran retrieve dan untuk pengereman ya. Ini pakai ukuran pakai skala 20 ya maksimal. Untuk tension masih longgar. Kalau tensionnya saya isi sedikit sampai tidak berbunyi. Nah seperti ini ya, kurang lebih pengeremannya seperti itu ya.
Kalau teman-teman nanti mau lebih aman, dibantu aja tensionnya lagi. Otomatis kalau tensionnya bertambah, pengeremannya dibantu tension dan magnetic brake. Nah, untuk pengeremannya sendiri seperti ini ya. Nah, ini kalau di beberapa review-review yang lain disebutnya sebagai centrifugal. Ya, sempat kalau nggak salah saya juga nge-review yang seperti ini ya, mirip ya. Ini pakai warna hijau dan magnetiknya ada di bagian dinding yang berdiri ya. Sebentar saya coba cari pinset. Untuk magnetiknya semua bekerja. Magnetiknya juga cukup kuat buat saya pribadi ya. Nah, seperti ini cukup kuat. Tidak ada yang fake. Masa iya sekelas Kenzi ya. Seperti itu. Nah, untuk skala breakingnya sampai 20. Jadi cukup banyak ya. Oke, untuk bobot reelnya berarti bertambah sebesar berapa tadi? 3 gram ya, dari 141. Kalau ini ditimbang sekitar 145. Untuk putarannya sih menurut saya ini kerasa halusnya. Saya nggak tahu dalamannya seperti apa, apakah duralumin atau bukan. Kita coba bongkar aja ya. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman dilihat dulu aja. Ini untuk visualnya. Tampak depannya seperti ini, tampak kanan seperti ini, tampak belakang seperti ini, dan tampak samping kiri seperti ini ya. Ini slim sih ya. Jadi untuk reelnya juga ceper banget, di sekitar 4 cm aja. Ceper ya. Nah, untuk line guide-nya dia udah pakai keramik yang V-shape juga. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini V-shape juga sebelah sana tuh. Oke, mungkin kita coba buka aja dan mungkin lihat intip-intip internal partnya seperti apa. Nah, untuk di bagian side plate-nya ini belum kelihatan apakah ini karbon atau tidak karena dicat sampai ke dalam. Nah, untuk di bagian body sih di sini ada kelihatan ya karbonnya. Nah, di sebelah sini. Nah, dari pinionnya udah kelihatan pasti pakai brass, dan di sini tambar connectionnya seperti bahan ABS ya. Tapi full sampai sini, sampai ke dari bodi sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Untuk tambarnya saya rasa ini grafit, sama kayak dengan Stardragnya ya. Untuk handle tadi udah dicek ya, dia tidak bisa dibuka pasang. Di paten kita coba bongkar aja internal partnya seperti apa. Sorry kalau kelamaan ya. Kita coba barang baru ya. Oke, untuk skrunya ada reaksi sama magnet. Agak tumben ya. Biasanya kalau reel-reel zaman sekarang, tapi nggak ada tulisan SW jadi aman sih. Takutnya kan ada, kalau ada tulisan SW, nah nanti part-part yang bereaksi sama magnet nggak masuk kategori SW ya. Ini untuk handle-nya karbon. Handle-nya sih udah ringan, karbonnya batangnya, tapi dengan gripnya pakai bahan rubber, ini memang jadi lebih berat. Kalau pakai yang skeleton harusnya sih lebih ringan ya, harusnya. Oke, kita buka Stardragnya seperti ini. Nah, ini Stardragnya, di clickernya ada di dalam sini, dan untuk gearnya saya rasa sih ini seperti duralumin ya, mensafnya ya. Nah, di sini ada spacer 1, di sini ada ring tension. Ring tensionnya juga saya agak heran, entah saya yang salah atau enggak, karena dulu-dulu ini tuh jarang yang sejajar seperti ini. Biasanya berkebalikan. Nah, kayak gini. Jadi untuk setting dragnya cukup banyak. Kalau ini setting dragnya cukup bagus sih, cuma nggak terlalu banyak spare-nya karena ketika dia posisinya sejajar seperti ini, ya jadinya yang bekerja seperti sedikit ya. Nah, kalau posisinya punggung-punggungan, nah misalkan kayak gini ya. Nah, punggung-punggungan dia kan punya spare yang lebih jauh. Jadinya dia lebih tebal gitu. Nah, untuk tension dragnya jadi bisa lebih banyak sih, lebih sensitif. Kalau seperti itu yang saya tahu ya. Ini untuk clickernya, untuk clicker bagian kawatnya biasanya masih bereaksi sama magnet. Nah, betul, karena ini berbahan besi. Kalau untuk housingnya sih enggak ya. Nah, untuk ringnya ini masih ada reaksi. Di sini ada satu bearing sama ada satu ring spacer lagi ya. Oke, ring spacernya full, masih bereaksi sama magnet. Kalau bearing nggak usah ditanya, walaupun stainless steel bearing, umumnya bearing itu masih bereaksi, dan ini lemah ya. Kalau teman-teman lihat ini tuh gampang jatuh, itu lemah.
Oke, di bagian tension kita coba buka lagi. Di sini ada assist dari shaftnya. Nah, assist dari ini ya, dari shaft, dan ini pakai mode yang ada tempatnya ya, ada lubangnya. Ini menurut saya lebih bagus di beberapa kesempatan yang seperti ini. Tensionnya cukup memberi tekanan, jadinya enak. Kalau misalkan umpannya lempar-lempar gitu ya, tensionnya bisa jadi assist braking juga, supaya nggak gampang backlash. Nah, untuk skrunya kita buka sebelah sini. Nah, ini skrunya juga masih bereaksi ya. Di sini kelihatan udah ada assist support bearing ya, bukan assist. Ada support bearing di bagian pinionnya, tapi di bagian dalam sini nggak ada. Jadi hanya satu aja di bagian tension. Oke, untuk skrunya ada yang pendek satu ya. Pendek satu untuk di bagian belakang. Nah, ini untuk bodinya. Untuk side plate-nya ini kelihatan sih karbon ya. Duh, saya lupa center. Ini side plate-nya di sini ada visual karbon ya. Bentar ya, saya kasih coba lihat dulu. Nah, itu. Nah, itu ada visual karbonnya ya. Jadi buat teman-teman kalau nanya, ini di bagian side plate-nya karbon juga. Berarti yang sini juga sebetulnya karbon ya, hanya nggak kelihatan aja. Seperti itu. Dan ini untuk gearnya. Nah, ini gearnya menurut saya duralumin juga nih. Bisa jadi 7075. Nah, untuk one way-nya seperti ini. Dia pakai one way di 6 bearing bambu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk shaftnya. Sorry, bushing ya, bushing one way-nya. Dan ini masih bereaksi ya sama magnet. Ini bereaksi sama magnet. Kalau untuk ini enggak ya. Ini bahannya aluminium. Duh, belepotan tangan saya. Oke, kita coba buka gearnya. Ini untuk grease-nya ada sih. Kalau BC memang grease-nya dia nggak bisa bertahan sepenuhnya di gear ya. Tuh, pasti ada lari-lari. Nanti kita coba kasih grease aja. Dan ini untuk di bagian docking ya. Docking dari kick lever-nya. Ini untuk dragnya ya, dragnya. Ini dragnya kayak bahan teflon gitu ya. Oke, ini untuk assist dari idle gearnya. Untuk kick levernya dia pakai bahan zinc. Untuk pinion dia pakai kuningan. Nah, untuk springnya seperti ini ya. Oke, untuk springnya ini nggak bereaksi sama magnet. Bereaksi nggak? Bereaksi lemah sih. Ya, bereaksi lemah sama magnet. Jadi springnya menurut saya bagus. Di bagian yoke-nya dia belum ada plat besi. Biasanya ada plat besi. Tapi ini untuk di drag 5 kilo menurut saya cukup. Dan untuk tambarnya ya, ini tambar connectionnya bisa dibilang dia pakai satu pair. Terus dia pakai bahan semacam ABS gitu. Tapi untuk kick levernya dia pakai zinc. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba buka lagi. Kayak familiar saya. Kita coba intip lagi di sini. Di bagian ujung dari main gearnya ya. Berarti hampir seluruh skrunya bereaksi sama magnet. Nah, ya betul. Kayaknya hampir mirip sama beberapa reel yang baru lah ya, bisa dibilang. Dengan dudukan yang di slide seperti ini ya. Nah, ini biasanya kan kalau yang lain apa ya, kayak pakai kuncian ini nih. Nah, kuncian seperti ini. Ini agak curiga di sini kayaknya ada bearing juga ya. Coba. Kita coba buka di sininya. Nah, dah dapat. Agak susah ya. Di bagian sini, ya betul ya. Ini semacam ada bearing lagi ya. Saya coba buka ini deh. Udah tanggung kebuka semua. Nah, ini di bagian cover depan ya. Oh, ini ada yang kecil, nyantol. Nah, ini agak rawan juga ya bagian sini ya. Buat teman-teman hati-hati aja. Ini udah kebuka cover depannya. Dan di sini
Kalau kita coba buka, di sini ada bearing. Nah, ini yoke-nya, pawl-nya bisa kita buka. Untuk pawl-nya, nah ini dia berbahan besi ya. Oh enggak, stainless ya. Dia nggak bereaksi sama magnet. Terus ini jadi coplok semua. Nah, ini ada satu bearing di bagian sini. Jadi bearingnya udah kebuka semua. Ini juga bisa dibilang udah kebongkar semua. Tinggal ini aja yang nggak saya buka. Dan ya bisa dibilang seperti ini internal part dari Kenzie Genic ya. Ini untuk bearingnya bisa saya bilang ada berapa ya? Satu di sini, oke. Satu di bagian sini, 2, 3 di bagian spool, 4 di bagian sini tension, 5 di bagian worm shaft, 6 yang paling besar ya. Jadi untuk bearingnya full 6 plus 1 semuanya ada. Kurang lebih seperti ini. Ya agak dejavu juga kalau nggak salah sih ya. Buat teman-teman yang pernah lihat yang kayak gini emang agak mirip juga sih. Kurang lebih seperti ini dan nanti akan saya coba kasih grease. Oh iya, sorry. Ini untuk teflonnya, drag washernya ya. Drag washernya ini berbahan teflon juga. Untuk key washernya ini bahan aluminium karena tidak bereaksi juga sama magnet. Terus untuk clickernya seperti ini. Lalu ini juga clicker di bagian gearnya. Di dalam masih ada nggak? Nah, di dalam nggak ada ya. Nah, ini untuk gearnya ringan sekali, ini duralumin ya. Pasti duralumin. Ringan banget. Kalau saya timbang kayaknya nggak akan ketimbang juga nih. Untuk gearnya. Oh, ketimbang ya. Ada di sekitar 5 gram. Enteng banget gearnya. Jadi memang ini real BC dari Kenzie Genic yang karbon. Dan ini beratnya 140 gram. Harganya juga terjangkau sekitar 290 ribuan ya yang saya tahu. Dan ini saya dapat dari Hoki Fishing. Jadi buat teman-teman nanti yang mau, boleh berkunjung ke link yang saya masukin ya di deskripsi atau di video ini. Kalian bisa beli dari Hoki Fishing. Otomatis nanti udah ada grease-nya ya. Semua pembeliannya seperti ini yang didapatkan dan kurang lebih internal partnya seperti ini. Menurut saya murah sekali sih untuk harga 300 ribu kurang. Apalagi nanti ditambah voucher. Ini cocok buat teman-teman yang suka main gabus, hampala, atau teman-teman yang mau ke Jatiluhur main pibas. Menurut saya ini enak banget. Bisa main dari land base, bisa main dari perahu juga ya, dari tekong juga ya. Nah, kurang lebih seperti itu review dari saya. Jadi seperti inilah internal partnya, dan buat teman-teman silahkan dinilai sendiri apa yang kurang dan lebihnya. Ini seperti ini, dan buat saya sih ini worth it banget, layak untuk dicoba. Semoga besok atau lusa bisa bikin video ya, cek lemparan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman ini coba aja cek di link video short saya, karena setelah unboxing ini kan belum dites. Nanti kalau udah dites ada biasanya di video short sih saya masukinnya. Semoga video ini bermanfaat, dan kembali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin segini dulu untuk review dari BC Kenzie Genic-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita akan coba bahas tentang yang Vortex-nya. Oke? Terima kasih, saya Fajar, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.